Shalom saudara, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, memberkati perjumpaan pertemuan kami dalam doa-doa kami, supaya hidup kami boleh melekat dan dekat kepada Tuhan. Begitu banyak hal Tuhan dalam dunia ini yang terjadi, bahkan dalam kehidupan kami. Tapi biarlah supaya kami menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kau memberkati kami semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat beberapa hal kejadian di dunia akhir-akhir ini, yaitu badai, begitu banyak terjadi di Indonesia. Di dunia ada peperangan, ada inflasi, belum juga kalau kita melihat musim dingin membeku, di mana-mana diterjang oleh badai salju yang tebal. Dan inilah masa-masa perubahan zaman, era zaman baru. Tetapi percayalah bahwa semua sudah tertulis di dalam Alkitab, bahwa memang keadaan dunia semakin sukar. Tetapi ingat saudara, bahwa hidup kita tidak tergantung dari dunia, tetapi hidup kita ini bergantung dari kuasa kasih kemurahan Tuhan. Sebab itu kita harus tahu kondisi dunia ini, bahwa tahun-tahun depan akan sulit, akan suram. Jangan percaya dengan omongan orang-orang, oh kita pasti diberkati, kita pasti aman. Oh saudara, itu secara iman kita boleh bicara begitu. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat bahwa kondisinya tidak baik. Tetapi yang baik itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang akan membuat kita tetap survive. Sehingga kita tidak bicara iman saja, bahwa firman Tuhan berjanji kita akan diberkati, ditolong, jangan takut, betul. Tetapi jangan lupa ada perintah-perintah yang harus kita taati. Kerap kali kita mendengarkan ya ceramah-ceramah atau kata-kata saudara firman Tuhan dari teman-teman kita yang memberi kekuatan menghibur. Tidak salah, tapi kerap kali itu saudara menjadi bumerang. Kenapa? Karena kita mengandalkan iman terus, tetapi kita lupa melekat dengan sumber berkatnya itu sendiri. Sebab itu mari saudara kita melihat dengan mata jasmani. Kondisi dunia sukar, seperti Elisa dikepung dan dia menghadapi kesulitan. Tapi mata rohaninya, dia melihat adanya Tuhan. Dan dia mempercayakan dirinya kepada Tuhan di tengah kesulitan. Sehingga masalah apapun menjadi berkat dalam hidupnya, karena Tuhan turut bekerja. Memang dasarnya adalah iman kita percaya Tuhan. Namun kalau iman percaya pada Tuhan, tapi kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak melekat kepada Tuhan, kita hanya meyakini tanpa mendekatkan diri kepada sumber berkat atau firman itu sendiri. Kita hanya mencopot firman, itu menjadikan kita, saudara, menjadi orang yang tidak bijaksana. Sebab itu ingat bahwa hidup kita itu adalah berkat itu sendiri. Tahun-tahun depan yang akan sulit mungkin, tetapi tidaklah demikian kepada orang-orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan. Karena Yohanes 15 dikatakan, saudara, bahwa kita akan tetap berbuah jikalau kita tetap di dalam cabang Tuhan. Sebab itu saudara, kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Sebab setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Memang sudah bersih karena kita mengambil firman. Tetapi Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Cukup sampai ayat keempat ini. Jadi memang kita sudah berbuah, kita sudah dibersihkan oleh firman yang kita comot-comot, yang kita dengar janji-janji Tuhan. Tetapi kalau kita tidak membaca dan melakukan perintah Tuhan, yaitu tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita, maka buah kita sedikit saja.
Sebab itu saudara, saya selalu ingin mengajak teman-teman jemaat, jangan terlalu menyugesti sendiri melalui iman kita, mengambil ayat-ayat yang mendukung kemauan kita. Tapi kita harus mengambil ayat yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sebab itulah satu kebenaran. Ketika ayat-ayat itu membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, otomatis kita berbuat banyak. Berbuah banyak. Tidak perlu lagi kita meyakinkan diri, oh aku akan diberkati, aku akan ditolong, setiap umat Tuhan akan berjalan di topang Tuhan. Tidak perlu itu lagi. Karena itu bagi anak-anak rohani. Kalau bagi anak-anak rohani itu dikasih susu, dikasih ayat-ayat seperti itu supaya dia tetap tahan di dalam persoalannya. Tetapi bukan way out, hanya dia bertahan saja sampai dia membuka hatinya dan Tuhan menolong dia. Tapi kalau kita hari ini, mari saudara, bukan dikuatkan supaya kita bertahan lama. Namun saatnya kita harus berbuah. Katakan saatnya kita harus berbuah. Saatnya kita harus berbuah. Melalui kita mengikuti perintah Tuhan. Yaitu tinggallah di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Itulah sebenarnya yang Tuhan ingin. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Ya. Dan seperti aku tinggal dalam kasih Bapakku. Siapa yang mengasihi aku, tinggal dalam kasih-Ku, melakukan perintah-perintahku. Itu kita baca ayat 9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi saudara, kembali lagi, mari kita ambil satu keputusan, membaca firman Tuhan, dan kita melakukan semua perintah dan ajakan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita melakukan perintah itu, otomatis kita akan berbuah banyak. Ketika kita berbuah banyak, kita tahu bahwa hidup kita adalah berkat. Untuk apa kita diberkati? Untuk menjadi berkat. Untuk menjadi berkat, karena kita ada di dalam Tuhan, Tuhan dalam kita. Maka sumber berkat pada kita. Maka, saudara, hidup kita adalah berkat itu sendiri. Sehingga ketika kita diberkati dalam pekerjaan tangan kita, karena hidup kita adalah berkat. Ketika kita, pekerjaan kita, pikiran kita, perkataan kita, saudara, karena itu adalah berkat, maka apa yang kita pegang, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, itu, saudara, itulah Tuhan bekerja pada kita, sehingga kita berhasil. Nah, ketika kita berhasil, maka saudara, kita menjadi berkat, bukan menimbun seperti orang kaya itu yang berkata, sekarang cukuplah hartaku, maka tinggallah aku tenang, nyamanlah jiwaku. Dia tidak tahu kapan Tuhan datang. Sebab orang yang percaya, orang yang dekat Tuhan, orang yang melekat Tuhan, orang yang diberkati, orang yang melakukan perintah Tuhan, pasti hidupnya adalah berkat dan menjadi berkat. Karena hidupnya adalah berkat, maka kemanapun dia pergi menjadi berkat. Karena hidupnya adalah berkat, maka apapun yang dia miliki, yang didapat dari Tuhan, akan selalu menjadi berkat bagi yang lain. Khususnya bagi gereja Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Tanpa meninggikan diri, tanpa menyombongkan, tanpa meminta fasilitas, tanpa harus dipuji, karena itu adalah kewajiban. Saya yakin, saudara, bahwa tahun ini sulit, tahun depan sulit, tetapi tidaklah demikian dengan orang yang percaya dan yang hidupnya di dalam Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, karena dia akan selalu berbuah. Kemanapun dia pergi, buahnya itu akan dinikmati juga oleh jemaat, oleh gereja, oleh keluarga, dan semuanya. Mari kita tunduk kepala. Bagi saudara yang membutuhkan pertolongan, doa dalam pergumulan, dalam pekerjaan, karir, studi, rumah tangga, maupun dalam perjodohan, keuangan, apapun juga, biarlah hari ini dekapkan kedua tanganmu di dada. Engkau yang punya sakit penyakit, tumpangan tangan bagian sakit. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh, dan biarlah engkau diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, supaya segala pintu dibukakan, karena Tuhan bersama dengan engkau. Biarlah segala pekerjaan tanganmu membuahkan hasil, karena Tuhan di dalam engkau. Di dalam nama Yesus,
biarlah segala hikmat dan apapun juga masa depan, Tuhan membuka dan menolong engkau. Karena engkau tinggal di dalam Tuhan dan perintahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Menjelang tutup tahun, kita akan tinggalkan tahun yang lama menjadi tahun yang baru. Selamat tinggal masa sulit. Selamat datang Tuhan Yesus dalam hidup saya. Bukan selamat datang masa depan enak atau masa depan cerah. Selamat datang Tuhan Yesus dalam hidup saya. Itulah saudara kita akan berbuat. Tuhan Yesus memberkati.